Dan memasuki minggu pertama dari bulan Juni, kita mungkin harus menghadapi atau bersiap-siap untuk menghadapi beberapa hal yang akan berpotensi menggerakkan market. Kira-kira apa saja? Salah satunya mungkin kita bicara tentang apa yang terjadi minggu lalu ya, di mana di hari Jumat kemarin sempat bersinggungan dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Ada 2 poin utama yang menggerakkan dan juga akhirnya berlanjut ke hari ini saat pembukaan. Kira-kira apa itu? Ini adalah alasannya. So, faktor penggerak market yang pertama datang dari apa yang menggerakkan harga minyak, yaitu pertama dari pertemuan OPEC yang sebetulnya tidak ada kejutan ya. Jadi mereka sesuai ekspektasi melanjutkan program kenaikan produksi dengan angka 411.000 barrel per hari. Jadi sebetulnya ini yang juga sudah sempat kita singgung, ada kemungkinan market sudah mengantisipasi, sudah bereaksi, jadi kita tidak melihat ada penurunan yang signifikan. Nah, salah satunya juga menjadi penyebab kenapa terjadi gap up pagi ini terkait dengan harga minyak adalah adanya posisi dari geopolitik. Ya, sepertinya geopolitik agak sedikit memanas ya. Kalau kita singgung terkait dengan Ukraina Rusia mungkin sudah bosan. Trader sudah hampir bisa dipastikan bisa membaca kira-kira apa yang akan terjadi ke depan terkait dengan Rusia Ukraina. Oke, hari ini akan ada pertemuan. Ini adalah pertemuan agenda untuk membicarakan perdamaian atau klausul perdamaian untuk kesekian kalinya dan kembali dilakukan di Turki. Kira-kira apakah ini akan terjadi kesepakatan? Nah, ternyata menjelang pertemuan tersebut, lagi-lagi Rusia diserang. Kalau sebelumnya kita sempat mendengar Rusia yang menyerang Ukraina dengan mengirimkan drone, kali ini Rusia diserang. Dan pelakunya tetap Ukraina mengirimkan drone dan mengincar beberapa pangkalan militer. Walaupun kita lihat ini adalah kaitannya dengan pangkalan militer, tapi yang jelas ini akan memperkeruh suasana dan kelihatannya juga akan membuat ya semacam mungkin titik ketegangan baru, sehingga upaya untuk perdamaian sepertinya masih tetap stuck. Jadi kita lihat di sini posisi yang akan terjadi ke depan mungkin sedikit memanas. Tapi lagi-lagi ini mungkin hanya berdampak sementara. Jadi kalau Anda lihat di harga minyak pun dia sempat gap up tapi tidak melanjutkan kenaikan yang signifikan. Yang kita kategorikan signifikan mungkin secara teknis kita bicara tentang level $64, $65 yang sampai saat ini belum pernah bisa ditembus. Itu saya mencatat dalam 1 bulan terakhir. Nah, beralih ke sisi lainnya adalah Trump factor. Faktor Trump yang mungkin sudah tidak atau bukan rahasia lagi dari sejak awal pelantikan di bulan Januari, kemudian sampai detik ini kita belum lihat ada ketenangan di sisi market, walaupun ya sempat ada gejolak yang menggembirakan. Kaitannya dengan minggu lalu, dicabutnya atau bahkan ditundanya kebijakan tarif untuk Uni Eropa yang semula diberlakukan atau akan diberlakukan 1 Juni diundur ke 9 Juli. Itu menjadi kabar bagus, melegakan. Kemudian kita lihat rebound di sisi pasar aset atau risk asset. Kemudian yang kedua juga terkait dengan keputusan dari pengadilan yang ada di Amerika. Mereka memutuskan untuk bahwasannya kemungkinan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Trump itu tidak sah, sehingga harusnya dicabut. Tapi kemudian Trump melanjutkan banding sehingga akhirnya kita mendapati bahwa tarif tetap berlaku. Nah, posisinya untuk saat ini atau di hari Jumat kemarin adalah kaitannya dengan tarif baja yang dinaikkan menjadi 50%. Walaupun alasan sederhananya adalah melindungi produksi baja atau pabrikan baja yang ada di Amerika, tapi ya ini jelas menciptakan kekhawatiran baru terkait dengan timbulnya mungkin semacam kenaikan di tarif-tarif lainnya. Nah, yang juga tidak kalah menarik adalah Amerika atau dalam ini Donald Trump menuduh bahwa China melanggar kesepakatan. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Trump, tapi banyak alasan yang dibuat dan akhirnya ditujukan kepada China, dan inilah yang membuat kenapa kepanikan ataupun kekhawatiran terjadi menjelang detik-detik penutupan market di hari Jumat. Kemudian juga ada pernyataan dari Fed Speaker, kali ini menyoroti dengan Christopher Waller, yang sebetulnya pernyataannya juga harusnya ini cenderung bagus ya, kabar bagus untuk market, dan di mana marketnya kecenderungan untuk mengharapkan penurunan suku bunga. Jadi jawaban dari Fed, salah satu dewan gubernur dari Fed ini mengatakan bahwa penurunan suku bunga masih bisa terjadi di tahun 2025. So, kalau kita recap dengan semua faktor penggerak ini, kira-kira apakah dalam minggu ini kita akan dapatkan kepastian atau tidak? Yang jelas sih saya masih tetap meragukan terkait dengan penurunan suku bunga bulan Juni dari Federal Reserve ataupun FOMC meeting bulan Juni. Tapi kalau sinyal dari Waller tadi, ini mencerminkan ada kemungkinan di 2025. Artinya somewhere between, mungkin entah itu di bulan September, November, atau bahkan Desember 2025. Tapi yang jelas ini sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh market. So, yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana dengan trend factor. Apa yang dimaksud dengan trend factornya? Oke, kalau Anda ingat dengan beberapa waktu lalu kaitannya dengan masalah kesepakatan yang dicapai antara Amerika dengan China, itu kurang lebih di awal bulan Mei ya.
pertemuan antara Scott Bessent, perwakilan dagang yang juga Menteri Keuangan dari Amerika, dengan perwakilan dari China. Saat itu menyetujui atau sepakat untuk melakukan pemangkasan untuk penurunan tarif sebesar total 115% dalam waktu jeda 90 hari. Jadi kalau kita kaitkan dari bulan Mei, harusnya itu akan berakhir di bulan Agustus. Nah, tapi ternyata Trump menuduh bahwa China sepertinya melanggar kesepakatan. Jadi dia menganggap bahwa China ini bersikap atau berkhianat terhadap kebaikan yang dia tunjukkan. Kemudian yang saat ini sedang dilakukan atau yang sedang dipertimbangkan adalah untuk memberlakukan sanksi teknologi tambahan. Termasuk upaya-upaya lainnya yang menurut saya ini juga akan memperkeruh suasana. Jadi kalau misalkan ingat bahwa kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan ada khawatiran. Yang saya sempat singgung adalah terkait dengan pelarangan ekspor chip ke China ya, dan ternyata ya itulah yang menjadi titik utama kekhawatiran kita kemarin dan berujung kepada tuduhan yang tidak berdasar dari Trump kepada China. Nah, nanti kita akan lihat respon dari China seperti apa. Kemudian yang kedua adalah masalah kebijakan luar negeri. Ini kaitannya dengan geopolitik. Sepertinya dia juga cukup yakin. Ini setidaknya masih klaim ya. Masih klaim yang mungkin patut dipertanyakan juga. Apakah betul seperti itu atau tidak. Yang jelas untuk masalah kesepakatan di jalur Gaza, sepertinya kalau lihat dari pernyataan dari Israel, memang benar adanya ada kemungkinan mereka sepakat untuk damai ataupun gencatan senjata, tapi di sisi lain yang belum terlihat balasan itu adalah dari Hamasnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, mengklaim akan ada terobosan baru dari pertemuan Amerika dengan Iran kaitannya dengan kesepakatan nuklir. Ya, walaupun kalau kita lihat dari pertemuan ataupun pembahasan terakhir, memang kondisinya mungkin di atas 60% sudah oke ya, apalagi dengan pihak Iran sendiri bersedia untuk mencabut ataupun bahkan menghapuskan program nuklir asalkan semua sanksi dihapus. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah Amerika dalam hal ini Trump mengiyakan atau mengizinkan hal tersebut atau justru memberikan tambahan tekanan supaya dia setidaknya atau Iran setidaknya segera setuju. Apalagi ada ancaman ya dari Israel ya, bahwa mereka siap untuk menyerang fasilitas nuklirnya Iran kalau misalkan Iran tidak mau sepakat dengan Amerika. Ya, kita tinggal tunggu aja. Beberapa waktu ke depan mungkin kalau ini sepakat, pengaruh yang paling besar adalah ke harga minyak, karena itu berarti pasokan yang lebih melimpah. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan Rusia Ukraina dengan mengatakan bahwa Putin dan Zelensky sebagai orang yang stubborn atau keras kepala. Agak rumit memang, tapi urusan terkait dengan perdamaian atau upaya perdamaian sepertinya masih akan menghadapi kendala. Tapi bagi saya 2+1, 2 versus 1, dua hal yang mungkin menjadi sisi positif karena berarti geopolitik akan reda, satu yang kecenderungannya tetap bertahan, dan itu adalah Rusia Ukraina. Tapi masalah ini mungkin akan saya lihat sebagai sisi secara umum, trader seluruh dunia hampir bisa dipastikan mulai jenuh dengan apa yang terjadi pada Rusia Ukraina. Jadi kalau lihat ada serangan drone, baik itu dari Rusia ke Ukraina ataupun Ukraina ke Rusia, Anda bisa lihat pergerakan market tidak sebegitu signifikannya. Walaupun terjadi lonjakan ya kepada harga minyak seperti yang terjadi pagi ini, dia gap up, tapi tidak melulu langsung dengan lanjutan kenaikan. Karena ada faktor lain yang mengimbangi, yaitu terkait dengan keputusan OPEC memompa produksi, kemudian juga ada potensi kesepakatan dari Iran dan Amerika. Oke, kemudian isu domestik ini kaitannya masih tetap dengan RUU yang memang sedang digodok dan masih tahapannya adalah voting ya. Jadi internalnya juga masih tetap berkelumit ya dari internal Partai Republik. Saya rasa ini juga akan menjadi PR utama. Walaupun menurut saya ini masih tetap dalam hal drama politik. Jadi sebetulnya sudah ada solusi dan kemungkinan di ujung-ujung mendekati deadline sekitar bulan Juli, maka mau tidak mau mereka akan menjadikan kesepakatan dan undang-undang itu akan dirilis. Tapi ya mungkin karena ini masih terlalu awal di bulan Juni, kita tinggal tunggu aja beberapa hari atau mungkin minggu ini apakah akan ada perkembangan baru apa tidak. Oke, kemudian yang terakhir adalah masalah dana Harvard yang dibekukan. Ini kaitannya dengan izin ataupun pencabutan visa dari pelajar-pelajar China ya. Berarti kalau kita lihat di sini sebetulnya posisinya mungkin concernnya ada ketegangan baru yang melibatkan mungkin ke masalah pendidikan, dan walaupun ya menurut Trump bahwa dana pendidikan bisa dialihkan dari yang tadinya mungkin untuk Harvard bisa dialihkan untuk sekolah perdagangan. Kita belum tahu perkembangannya seperti apa, tapi yang jelas ini menjadi poin menarik untuk ke depan. Apakah ini akan ada demonstrasi besar-besaran di internal ataupun di negeri Amerika atau tidak? Atau mungkin apakah negara-negara yang mengirimkan para pelajarnya seperti China mungkin akan kepanasan atau seperti apa? Dan jelas menjadikan ketegangan baru tentunya. Oke, kemudian faktor lain
Nah, ini yang kita sebut dengan China ternyata berbalik menuduh Amerika. Ya, klaim yang dilakukan oleh Trump dinyatakan sebagai klaim yang tidak berdasar. Bahkan China berani menuduh secara gamblang bahwa Amerika yang memulai segala sesuatunya, termasuk juga masalah diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud adalah terkait dengan kontrol ekspor. Ini adalah kaitannya dengan teknologi atau chip AI yang kita singgung kemarin. Kemudian juga larangan penjualan perangkat lunak untuk desain chip. Dan terakhir adalah pencabutan visa pelajar China. Oke, jadi beberapa poin yang terakhir ini justru yang menjadi kejutan adalah terkait dengan pencabutan visa pelajar. Kalau begitu, misalkan ini yang menjadi concern utama ke depan, maka saya cukup yakin kalau misalkan kesepakatan ataupun ya mungkin bisa dibilang rencana untuk pembicaraan lebih lanjut antara Presiden Trump dan Xi Jinping kelihatannya mesti tertunda. Jadi kalau misalkan kemarin di hari Jumat kata Trump dia berharap akan bisa berkomunikasi dengan Xi Jinping, termasuk juga desakan dari Menteri Keuangan Scott Bessent untuk terjadinya pertemuan antara Trump dan Xi Jinping, kelihatannya kita harus bersabar untuk menanti itu. Walaupun, nah ini istimewanya Trump adalah selalu memberikan kejutan di setiap mulai market bergerak volatile, dan itu pula yang terjadi pada pasar sahamnya. Kalau sahamnya sudah anjlok terlalu jauh, biasanya Trump tiba-tiba mengumumkan hal sebaliknya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau misalkan ternyata lihat pagi ini indeks saham belum turun terlalu besar, maka kemungkinan kita masih akan lihat dia akan turun terlebih dulu. Tapi setelah itu, kalau dia sudah turun besar, maka waspada dengan apa yang bisa dilakukan oleh Donald Trump terkait dengan pengumuman yang mungkin bisa dibilang melegakan. Nah, berikutnya yang juga perlu kita pantau adalah terkait dengan Nvidia. Ini sebetulnya kabar bagus ya. Saya sempat menyinggung tentang Nvidia ini minggu lalu dan rencana untuk ekspansi besar-besaran, termasuk juga masalah untuk mengantisipasi pelarangan ekspor chip ke China. Sepertinya Nvidia sudah mulai bergegas dan mensiasati hal tersebut dengan cara memproduksi desain khusus untuk chip AI terbaru yang mungkin nantinya dikhususkan untuk dipasarkan di pasaran China. Cukup menarik. Teknologi yang disebut dengan B30 ini nantinya bisa memungkinkan untuk konsumen di China menggabungkan beberapa unit secara bersamaan dengan komputasi kinerja yang cukup tinggi. Dan bahkan bisa diklaim sebagai teknologi yang lebih tinggi daripada pasaran yang ada. Ini cukup menarik. Kalau misalkan ternyata ini memang dikhususkan untuk China, saya akan cukup menarik untuk melihat apakah nantinya Trump akan mengotak-atik peraturan kembali atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak, maka ini adalah kesempatan untuk kita berinvestasi dengan Nvidia. Jadi pilihannya adalah mungkin Nvidia sebagai sasaran dari pasar saham untuk kalau misalkan Anda berencana untuk jangka panjang tentunya. Sektor teknologi cukup menarik dan ini akan menjadi sisi positif terkait dengan pergerakan harga saham. Single stock Nvidia saya rasa bisa menjadikan acuan ataupun mungkin sebagai catatan tambahan. Dan apakah ini akan berpengaruh pada Nasdaq? Seharusnya secara umum ya. Tapi mungkin untuk beberapa waktu ke depan atau mungkin dalam waktu pendek, kita mungkin akan melihat tekanan kepada pasar saham terlebih dulu, kecuali untuk teknologi, terutama untuk Nvidia. Oke, kemudian Morgan Stanley ada memprediksi terkait dengan pelemahan USD lebih lanjut, dan ini mirip dengan apa yang diprediksikan oleh JP Morgan. So, dari sekian banyak bank, rata-rata sudah mulai memperkirakan atau merilis perkiraan mereka terkait dengan pelemahan US dollar lebih lanjut, dan itu berarti dampaknya akan ada yang diuntungkan. Kira-kira market apa yang diuntungkan? Salah satunya adalah euro. Kalau Anda lihat dari sejak kemarin atau minggu lalu atau bahkan bulan lalu, ya market sempat mengalami penurunan, tapi kemudian balik badan dan juga sempat stuck di level 1.13, 1.14. Dan perkiraan dari Morgan Stanley, kemungkinan euro akan diperkirakan di kisaran 1.25. Dan pound sterling pun akan mulai kenaikan dari 1.35 saat ini menjadi ke 1.45. Cukup lumayan. Dan tentunya Japanese Yen, USD Japanese Yen tentunya akan mulai penurunan. Itu berarti ke level 130. Kalau target kemarin kita mencapai 139, berarti kalau misalkan ini tembus dalam beberapa waktu ke depan, bisa saja 130 juga akan tercapai. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan emas? Emas tentunya kalau US dollarnya melemah, apalagi itu ditujukan kepada dampak atau faktor apa yang menyebabkan pelemahannya, yaitu kaitannya dengan pelemahan ataupun penurunan imbal hasil treasury dan diinisiasi dengan penurunan suku bunga Federal Reserve yang katanya mungkin akan agresif di tahun depan.
maka seharusnya emas bisa mengalami kenaikan yang signifikan. So, kalau Anda bicara tentang apakah ini sudah akhir dari periode emas mengalami kenaikan, jawabannya sebetulnya seperti yang pernah kita bahas. JP Morgan, Goldman Sachs, atau bahkan saat ini Morgan Stanley sudah memperkirakan akan terjadi pelemahan lebih lanjut pada US dollar. So, kira-kira emas naik atau tidak? Itu yang juga salah satunya akan kita bahas nanti sore di live streaming. Oke, kemudian dari ekonomi kalender untuk hari ini semua tentang PMI. PMI-nya manufacturer dan khusus untuk Amerika. Berhubung data nanti malam akan ada dua versi. Versi swasta dirilis dengan S&P Global, tapi versi pemerintah adalah versi ISM. Nah, seperti yang sudah-sudah, saya selalu singgung bahwa kalau misalkan dua versi data dari versi S&P Global dan versi ISM dirilis bersamaan di hari yang sama, hanya selisih 15 menit, maka condong untuk perhatikan kepada data versi ISM, karena itu yang paling menggerakkan market dan sangat sensitif pada market. Untuk saat ini perkiranya naik dari 48,7 menjadi 49,3, tapi pada dasarnya selama dia masih tetap di bawah 50, berarti itu menandakan kontraksi dan negatif untuk US dollar. So, kalau misalkan datanya tiba-tiba loncat di atas 50, barulah kita anggap itu akan ada penguatan pada US dollar. Sementara untuk minggu ini fokusnya tentunya selain PMI kita akan lihat keputusan suku bunga ECB yang diperkirakan akan memangkas kembali 25 basis point dan mungkin juga menjadi tekanan khusus untuk Powell dan kawan-kawan di Fed. Dan terakhir tentunya non-farm payroll dan juga tingkat pengangguran di hari Jumat. So, kira-kira menurut pendapat Anda, apakah non-farm payroll untuk minggu ini akan mengalami kenaikan atau penurunan? Bagaimana dengan dampak pergerakan grafik berikutnya? Sampai ketemu di live streaming sore ini.